Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Quran adalah iman kita. Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Al-Quran adalah kalam Allah. Bahwa Al-Quran sudah dipastikan kemurniannya dan dijaga langsung oleh Allah. Inna nahnu nadzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya Al-Quran itu dari kami dan pasti kami yang akan menjaganya. Lalu apa sih keajaiban Al-Quran ini? Sehingga dia memang menjadi pedoman hidup kita, sehingga dia harus menjadi tuntunan hidup kita, menjadi imam kita. Saya mencoba mengajak kita kembali merefleksikan kekhasan, keunikan, dan keajaiban yang terdapat di dalam Al-Quran dari sisi matematika realistis. Karena setiap ayat di dalam Al-Quran itu dimulai dengan kalimat basmalah. Kita tahu itu, dimulai dengan kalimat basmalah, kecuali satu surah, surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah sejatinya pada mushaf yang utama itu tidak dimulai dengan basmalah, kecuali pada aplikasi HP sekarang ini semuanya dimulai dengan basmalah. Kenapa pada surah Al-Maidah tidak dimulai dengan basmalah? Karena pada surah Al-Maidah itu diceritakan tentang orang-orang yang munafik. Maka tidak boleh dimulai dengan kalimat Allah, dengan mengucapkan kalimat Allah. Tetapi semua surah yang lainnya dimulai dengan basmalah. Bahkan pembuka surat Al-Fatihah basmalah dihitung sebagai ayat. Beda dengan surah-surah yang lainnya, basmalah tidak masuk dalam ayat, tapi hanya pembuka. Tapi dalam Al-Fatihah yang secara global mengisi kandungan seluruh Al-Quran menjadi pembuka surah, basmalah dimulai sebagai ayat pertama, sehingga jumlahnya menjadi 7 ayat. Apa yang menariknya di sini, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam huruf hijaiyah dari huruf ba sampai huruf mim semuanya berjumlah 19 huruf. Angka 19 ini adalah angka matematik. Menarik sekali angka 19 ini. Mengapa 19 ini yang harus dipilih? Nah, ini pertanyaan menariknya. Karena di dalam Al-Quran kata Esa itu diulang sebanyak 19 kali juga. Jadi berkorelasi ke sana. Mengapa kata Esa ini berkorelasi dengan Bismillah? Karena ada dua sifat yang luar biasa di dalam kalimat Bismillah ini. Pertama Ar-Rahman, yang kedua Ar-Rahim. Ar-Rahman ini adalah pengasih, Ar-Rahim ini adalah penyayang. Rahmannya Allah berlaku untuk seluruh manusia, bahwa Allah penyayang untuk semua umat manusia. Tetapi rahimnya hanya berlaku untuk orang-orang muslim, hanya berlaku untuk orang-orang mukmin. Oleh karena itu dalam Al-Quran jumlah kata itu disebutkan sebanyak 57 kali saja. Karena berlaku untuk semua umat manusia, baik dia muslim, kafir atau apapun. Tetapi rahim kelipatan 2, 57 ditambah 57 berjumlah 114. Maka kata rahim di dalam Al-Quran berjumlah 114 kali. Sehingga ini berbeda dengan jumlah ayat. Ayat-ayat Makkiyah ditujukan kepada seluruh umat manusia. Ya ayuhan nas, artinya wahai seluruh umat manusia. Ini adalah ciri-ciri ayat Makkiyah. Artinya apa? Kasihnya Allah, rahmatnya Allah tertuju kepada seluruh umat manusia. Tetapi begitu surah-surah ayat-ayat diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah, berlaku yang namanya ayat-ayat Madaniyah, maka frasa ya ayuhan nas berubah menjadi ya ayyuhalladzina amanu. Ditujukanlah kepada orang-orang yang beriman. Oleh karena itu perintah ibadah puasa tidak ditujukan kepada seluruh umat manusia. Karena surah Al-Baqarah 183 ini diturunkan setelah Islam itu kokoh, setelah Islam itu kuat, ketika Nabi sudah hijrah. Maka dalam surah ini, di dalam ayat ini ditujukan kepada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ditujukan kepada orang-orang yang beriman agar kamu menjadi bertakwa. Nah, kembali ke proses Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini juga berkorelasi dengan frasa-frasa lainnya di dalam Al-Quran. Ternyata ampunan Allah itu bagi orang-orang yang muslim, bagi orang-orang yang mukmin, tidak berlaku bagi seluruh umat manusia. Karena itu kata Ar-Rahman tidak pernah disandingkan dengan kalimat ampunan, Ghafur. Boleh cek dalam Al-Quran, tidak
terakhirnya wa kana Allahu ghafurur rahima. Jelas sekali ghafur disandingkan dengan rahim. Dalam surah Al-Maidah disebutkan lagi innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Pengasih, Maaf dan Penyayang. Ini korelasinya. Ini keajaiban di dalam Al-Quran. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Pak paya yang hana melikah, pati paya baksago dalam agama. Pak narik yang hana salah, kecuali firman Allah dan sabda Nabi Muhammad.